Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak ya. Kalau di A2 saya lebih ke Bapak Ibu, kalau di sini lebih ke kakak-kakak kayaknya ya. Baik, saya langsung saja memulai materi kita pada siang ini ya. Yang pertama ada asuhan keperawatan pada klien atau pasien dengan vertigo ya. Apa itu vertigo? Pasti udah tahu ya. Yang membedakan pusing dengan sakit kepala dengan vertigo beda banget ya, jauh beda ya Bapak Ibu ya. Kalau vertigo dia ada rasa sensasi pusing berputar. Jadi si pasien merasakan sekelilingnya itu berputar ya. Kemudian sehingga mengganggu keseimbangannya ya. Vertigo sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya verter ya. Berarti artinya adalah memutar. Ya, kata verter itu berarti memutar. Nah, vertigo ini disebabkan karena organ keseimbangan atau alat keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam dan di otak itu mengalami gangguan ya. Nah, untuk vertigo ini dibagi dua ya, kakak-kakak semuanya. Ada vertigo perifer ya. Nah, vertigo perifer ini gangguan pada telinga dalam ya. Ada BPPV, ada labirinitis ya, penyakit Meniere, kolesteatoma ya. Kalau BPPV ini benign paroxysmal positional vertigo ya. Ini yang paling sering didapat pada pasien vertigo yang rasanya berputar-putar itu. Kalau labirin ini penyakit karena labirin itu kan organ keseimbangan ya yang ada di telinga dalam ya. Nah, itu mengalami peradangan, kemudian penyakit Meniere ya, ini berkaitan dengan kelainan pada cairan endolimfa yang ada di telinga bagian dalam ya, jadi terjadi penumpukan cairan sehingga mengganggu organ keseimbangan dan organ pendengaran di telinga dalam. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, telinga di bagian dalam itu ada dua fungsi besar di situ, ada saraf keseimbangan dan saraf pendengaran. Kemudian kalau kolesteatoma ini dia ada tumor ya, tumornya tapi di telinga tengah, tapi bisa mengganggu organ di telinga dalam ya, jadi bisa memicu vertigo juga. Kemudian otosklerosis ini dia ada pertumbuhan tulang ya, pertumbuhan tulang abnormal di telinga tengah juga ya. Kemudian ada fistula ya, perilimpatik, kemudian ada tekanan udara. Kemudian gangguan pada otak selanjutnya yang vertigo sentral ini ya. Jadi gangguannya itu mengganggu organ keseimbangan di otak ya, baik di cerebrum, di cerebellum gitu ya, di otak besar, otak kecil gitu ya. Jadi ada penyakit Parkinson, stroke, diabetes, sifilis ya, gangguan kecemasan, kemudian tumor otak dan cedera kepala atau cedera pada leher. Nah, ini anatominya ya. Jadi ini penampakan telinga ya. Jadi ini kalau ini berarti kita bicara tentang vertigo perifer ya. Jadi kalau dibilang ke telinga tengah tuh ini ya Bapak Ibu ya, mulai dari membran timpani ya, ini tadi tulang telinga tengah ya, malleus incus stapes, ini stapes ya, kemudian ini ada, nah ini masuk telinga dalam tuh yang ini ya, jadi ada koklea, kemudian ini nervus keseimbangan tadi, nervus balance yang mengalami, bisa jadi dia mengalami peradangan dan ini memicu terjadinya vertigo ya. Oke, kemudian, nah ini kita cerita tentang BPPV ya Bapak Ibu, benign paroxysmal positional vertigo. Ya, jadi ini
Jadi benik paroxysmal ya, positional vertigo. Jadi dia mengalami jadi karena posisi ya. Jadi ini sebenarnya penyebab dari BPVV ini diduga adanya kristal ya. Kristal kalsium ini lepas dari ada namanya utricle ya. Utricle ini fungsinya sebagai gravitasi ya, menjaga keseimbangan gravitasi. Nah, ini dilapisi oleh namanya otokonia. Jadi otokonia ini lepas ya, lepas dari utricle tadi. Nah, lepasnya ini masuk ke sini ke ke kanal semisirkular ini ya. Jadi fungsi dari kanal semisirkular ini kan juga menjaga keseimbangan tubuh ya, bagian dari organ penyeimbang tubuh. Nah, ini kalau ada benda asing masuk, jadi dia dianggap sudah benda asing ya, debris ya, masuk sehingga si cairan yang ada di ini meresponnya salah ke otak ya, sehingga terjadilah vertigo tadi. Kemudian ini ada klasifikasi dari vertigo ya. Ada 3 ya Bapak Ibu, ada psikogenik ya, ada patologik dan fisiologik ya. Nah, psikogenik ini biasanya seperti sindrom fobia ya. Ketakutan terhadap sesuatu itu bisa juga memicu adanya vertigo ya. Kemudian yang patologik ini tadi ada 2 ya, ada sentral dan perifer ya. Kalau perifer tadi gangguan di telinga bagian dalam, kalau sentral tadi gangguan di otak. Ya, ini juga memicu terjadinya vertigo. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, vertigo itu bukan suatu penyakit tapi gejala ya, gejala dari sebuah penyakit yang sudah ada ya. Kemudian ini fisiologik ya, berarti bisa juga terjadi pada pasien yang kita berada di ketinggian ya, bisa juga terjadi vertigo ya, atau mabuk udara ini juga bisa memicu terjadinya vertigo secara fisiologi. Kemudian tanda gejala yang bisa ditimbulkan pada pasien dengan keluhan vertigo ada rasa mual ya. Ya, jadi ada ketika vertigo itu datang, jadi ada rasa sensasi sampai mual ya. Mual dan rasa mual ini bisa memicu menjadi muntah ya. Karena vertigo tadi, kemudian ada rasa mual juga bisa terjadi sulit menelan ya. Kemudian ada berkeringat. Kemudian bola mata bisa bergerak tidak seperti biasa ya. Karena tadi si otak tadi meresponnya terdeteksi tidak seimbang ya. Jadi antara respon keseimbangan dengan respon mata dan respon otot sendi itu tidak seimbang, maka ini terjadilah vertigo tadi, dan di bagian mata tuh ini terjadi pergerakan yang tidak biasa. Kemudian telinga berdengung ya, karena kita tahu saraf keseimbangan itu berdampingan dengan saraf pendengaran ya, maka bisa telinga juga merespon adanya tinnitus atau berdengung ya. Kemudian hilang keseimbangan ya, benar pasti sulit berdiri, dan karena hilang keseimbangan maka pasien tersebut akan sulit berdiri dan berjalan. Oke, baik, ini kita masuk di penata laksanaannya ya. Jadi kalau penata laksananya tergantung dari penyebabnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi dia vertigonya karena sentral, berarti tergantung dari penyebabnya. Berarti penata laksananya dilihat dulu penyebabnya. Farmakologi juga disesuaikan dengan penyebabnya. Kemudian non farma ini cocok untuk vertigo yang BPPV tadi ya Bapak Ibu. Jadi dilakukan manuver airplay gitu ya. Jadi dengan posisi nanti akan ada di terakhir videonya. Jadi dengan memberikan posisi tadi, jadi merubah posisi si debris tadi untuk bisa keluar dari kanal ya, kanal semisirkular tadi. Terakhir adalah pilihan terakhir ada operasi ya, tapi ini jarang sebenarnya.
Kemudian ini kita lanjut di penanganan vertigo yang BPPV. Jadi ketika si pasien mengalami serangan vertigo karena BPPV ya, BPPV ya. Nah ini kita anjurkan pasiennya untuk istirahat ya. Istirahat, kemudian posisi tidur sebisa mungkin tidurnya terlentang, kemudian hindari pergerakan secara cepat atau mendadak ya. Jadi seperti gerakan kepala noleh ke kanan, ke kiri gitu ya. Karena itu akan memicu vertigo ya. Atau gerakan badan dari duduk ke berdiri gitu ya. Jadi hindari gerakan cepat. Nah, pencegahannya atau terapi, boleh dibilang terapi kalau pasien itu sudah hilang gejala vertigonya ya, respon vertigonya. Intinya lagi membaik, lagi nggak kambuh vertigonya. Kita anjurkan pasiennya untuk istirahat cukup ya. Istirahat cukup pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, 8 jam sehari istirahat, kemudian hidrasi juga cukup ya. Karena kita tahu di semicircular kanalis itu kan isinya cairan, jadi diharapkan hidrasi cukup. Ya, kalau bisa minum 2 liter sehari gitu minimal ya. Kemudian olahraga ini disarankan yang kardio ya, seperti berjalan ya, berlari atau naik sepeda itu ya. Kemudian nah untuk diet, nah ini sudah banyak hasil penelitiannya juga. Jadi yang memicu terjadinya vertigo itu biasanya karena ini high sodium diet ya. Jadi makan makanan yang mengandung penyedap rasa itu harus dihindari untuk pasien-pasien vertigo ya. Seperti vetsin gitu ya. Atau makanan-makanan yang berpengawet ya. Seperti sosis itu juga berpengawet, atau makanan yang berkemasan itu memicu terjadinya vertigo ya. Nah, makanan yang mengandung sodium, high sodium juga ada di minuman yang bersoda tapi dengan pemanis buatan. Oke, ini di konsep keperawatannya. Jadi untuk pengkajian kita anamnesa ya. Jadi anamnesanya ini untuk mendeteksi apakah dia termasuk vertigo perifer atau vertigo sentral gitu ya. Oke, baik, kita masuk di diagnosa keperawatannya. Ini ada gangguan persepsi sensori, gangguan rasa nyaman ya, ada nausea, karena tadi ada muntah, kemudian resiko cedera, dan terakhir nyeri akut. Nyerinya nih mungkin karena di gangguan telinga dalam itu yang seperti yang ada yang memicu radang dan infeksi ya kalau nyerinya. Oke, baik, ini di intervensinya ya, ada manajemen risiko jatuh ya, karena kita tahu vertigo itu rasanya pusing seperti berputar-putar ya, jadi di SIKI ya, di SIKI itu adanya manajemen risiko jatuh ya. Kemudian kita lakukan pemantauan secara periodik ya, setiap 3 jam. Kemudian kolaborasi pemberian terapi medis, kemudian terapi rehab. Kolaborasi terapi rehab bisa dengan fisioterapi ya. Nah, kalau terapi rehab ini ada terapi habituasi ini ya. Jadi pasiennya diminta untuk melirik ke kanan, ke kiri gitu ya. Awalnya lambat, kemudian cepat gitu ya. Kemudian melihat ke atas, ke bawah dengan posisi kepala itu tetap. Kemudian ada yang kedua yaitu melihat, jadi kayak gini ya, melihat jari tangan, kemudian matanya tetap melihat tangan, kemudian kepalanya atas bawah, kemudian samping kanan kiri. Nah, itu bisa diulangi 10-20 kali. Terapi ini bisa mengurangi frekuensi atau gejala vertigo ya.
Kemudian ada latihan brain Derov ya. Jadi latihan brain Derov ini untuk pasien yang vertigo perifer BPPV ya. Jadi pasiennya diminta duduk di kursi. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh kelompok ini, kelompok yang vertigo. Ya, ada siapa tuh Kak Dita ya. Jadi pasiennya diminta untuk duduk. Kak Ditanya ada ya? Videonya udah dibuat ya Kak ya? Iya Bu, kami lebih ke manuver play Bu, yang kanalit reposition. Oh iya. Vertigonya. Oke. Ini saya kasih contoh yang Branderov, tapi intinya tujuannya sama ya. Dengan posisi tadi diharapkan si debris tadi yang ada di semicircular tadi itu keluar ya dari semicircular. Jadi bisa menghilangkan gejala vertigonya. Nah, ini pasiennya diminta noleh ke kanan ya. Nanti sebaliknya juga, kemudian posisi 45 derajat ya, kemudian tidur selama 30 detik. Kemudian baru duduk lagi, kemudian balas lagi di sebelah kirinya lagi. Oke, ini YouTube-nya silahkan kita lihat. Bisa nggak ya? Alhamdulillah bisa. Ini saya ambil dari YouTube ya, Bapak Ibu silahkan disimak. Ini untuk terapi yang BPPV ya. Pada kali ini kita tindakan terapi untuk BPPV yang terjadi pada sisi kiri. Tindakan ini disebut sebagai canalit repositioning terapi. Kali ini yang akan saya lakukan adalah videonya nggak kelihatan. Atau CRT. Oh, nggak kelihatan ya? Pasien ini mengalami BPPV. Yang lainnya ada yang nggak kelihatan? Ada yang kelihatan? Semua Bu, nggak tampil. Kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan ya. Berarti saya aja sendiri yang lihat ya. Oke. Tidak kelihatan Bu. Oke. Oke. Berarti nanti silakan teman-teman lihat sendiri ya. Nanti PPT-nya saya share, nanti silakan dilihat. Dan mungkin nanti akan lebih jelasnya di kelompok Kak Dita yang akan menyampaikan tentang teknik dari terapi rehab ya. Terapi rehab untuk pasien vertigo. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Atau nanti aja kita diskusinya di pertemuan selanjutnya dengan teman-teman kelompok ya. Atau ada yang mau diskusikan, silakan. Sebelum saya ke ini, otitis media. Jadi penjelasan tadi kecepatan ya Bapak Ibu ya. Saya sengaja agak cepat karena saya pikir nanti akan lebih jelas lagi di diskusi kelompok dengan teman-teman kelompok beserta ada evidence base-nya. Karena ini kita cuma review aja. Bapak Ibu pasti sudah pada tidak asing lagi dengan vertigo ya. Kemudian dengan otitis media juga seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan di asuhan keperawatan pada pasien dengan otitis media. Ya. Pak Sufirman udah ketemu ya ininya jurnalnya untuk evidence based otitis media. Sudah ya. Saya kirim ulang ke Ibu kan? Iya, boleh. Oh ya, nanti saya sudah ya. kirim. Oke.
Baik, otitis media ya, jadi peradangan pada telinga tengah ya Bapak Ibu ya. Izin Bu, slide-nya belum ganti. Oh, ini sudah saya ganti. Belum kelihatan ya. Saya stop dulu aja. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, saya lanjutkan di otitis media. Jadi otitis media, berarti kalau bicara tistis kan peradangan ya Bapak Ibu. Jadi karena di media berarti dia dari tengah. Jadi otitis media adalah peradangan sebagian atau seluruh dari mukosa telinga tengah. Ada tuba eustachius, antrum mastoid, dan sel-sel mastoid. Nah, ini penampakan dari telinga tengah tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan, telinga tengah itu dimulai dari membran timpani, kemudian ada tulang ini, tulang telinga tengah ya, malleus incus stapes, ini stapes ya yang berhubungan dengan koklea ini. Kalau koklea sudah masuk dalam telinga dalam. Nah, ini cavum timpani, dan ini ada tuba eustachius ya. Untuk nah ini dia, ini juga anatomi dari telinga tengah ya. Tadi sudah saya jelaskan tuba eustachius ini, kemudian ini, nah ini di sini aditius et antrum ya, yang menghubungkan antara telinga tengah dengan mastoid ya. Ini ada rongga di sini. Jadi nanti radangnya tuh bisa juga mengenai daerah mastoid. Kalau peradangannya berlangsung lama ya. Sabar. Nah, ini dia penampakan telinga tengah yang normal, kemudian yang otitis ya. Jadi kalau normal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Membran timpaninya seperti ini ya. Cekung sedikit lah ya. Nah, ini kalau terjadi radang di telinga tengah, dia membran timpaninya namanya bubbling ya, bubbling apa ya? Jadi dia menonjol ke depan ya. Karena dipenuhi dengan, nah ini cavum timpani dipenuhi dengan cairan ya. Sehingga ini bisa menyebabkan nyeri. Nanti ada stadium-stadium dari otitis media. Untuk etiologinya bisa dari ini, awalnya dari perubahan tekanan udara tiba-tiba ya, itu bisa menimbulkan otitis media, atau dari alergi bakteri ya. Bakteri ini ada banyak ya, ada Staphylococcus aureus, Pneumococcus ya, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Streptococcus ya, Anemolyticus, Streptococcus hemolyticus, Protus vulgaris, dan Pseudomonas aeruginosa. Kalau virus ada influenza, rhinovirus, dan adenovirus. Kemudian ada faktor penjamu, ini usia dan defisiensi imun. Nah, kalau usia ini lebih banyak di anak-anak ya. Ya, karena anak-anak ini jadi pemicu awalnya itu kan batuk pilek ya. Jadi anak-anak ini kan sering sakit batuk pilek itu tadi ya. Jadi sehingga dari saluran pernapasan tadi masuk ya, jadi terinvasi ke tuba eustachius tadi ya. Jadi sehingga bisa terjadi peradangan pada telinga tengah. Kemudian defisiensi imun ya. Jadi orang yang dengan defisiensi imun juga mudah untuk terkena otitis media. Nah, ini ada dua klasifikasi dari otitis media. Ada otitis media supuratif akut dan otitis media non supuratif akut. Ya, nanti yang lebih banyak kita bahas itu adalah otitis media supuratif akut. Yang kita bahas saat ini adalah ini ya Bapak Ibu. Jadi penyebabnya dari bakteri sehingga memicu adanya nanah purulen gitu ya. Patogenik gitu ya. Jadi bakteri yang bisa menimbulkan infeksi nanah ya.
Nah, ini dia otitis media non supuratif. Jadi banyak nama ya kalau otitis media non supuratif ini namanya banyak. Ada otitis media serosa, otitis media evosi, otitis media sekretori, otitis media mukois. Ya, ini namanya otitis media non supuratif. Ya, jadi keadaan di mana terdapatnya sekret yang non purulen. Berarti kalau bicara non purulen berarti tidak kental ya. Jadi dia agak bening gitu di telinga tengah. Ya. Kemudian membran timpaninya utuh. Ya. Jadi ada penumpukan cairan bening tapi membran timpani utuh. Kalau yang supuratif kan nanti membran timpaninya perforasi ya. Karena saking kentalnya atau saking banyak nanti cairan yang berkumpul di kafum timpani. Ya, jadi adanya cairan di telinga tengah ya dengan membran timpaninya masih utuh. Jadi disebut otitis media dengan efusi. Untuk manifestasi klinis, nah ini gejalanya ya bisa nyeri telinga ya, namanya otalgia ya, nyeri telinga. Kemudian kalau sudah perforasi berarti ada keluar cairan dari telinga ya, cairannya bisa cairan nanah gitu, berbau gitu ya. Kemudian kalau infeksi berarti pasiennya pasti demam. Kemudian terjadi kehilangan pendengaran ya, tinnitus ya, tinnitus itu seperti rasa berdenging gitu ya. Kemudian membran timpaninya tampak, jadi nanti pemeriksaan secara otoskop itu membran timpaninya kalau belum ruptur atau belum pecah itu dia tampak merah menggelembung, namanya bulging ya. Nah, stadiumnya ada 5 ya Bapak Ibu. Ada stadium oklusi ya. Stadium oklusi ini diawali dari pembengkakan di tuba eustachius ya. Bengkak, tuba eustachiusnya bengkak, kemudian dari bengkak tadi terjadi hiperemesis ya. Jadi nanti tampak terjadi pelebaran pembuluh darah di membran timpani ya. Jadi nanti kalau dilakukan pemeriksaan otoskopi si membran timpaninya tampak kemerahan. Ya, sebelum itu ada stadium supurasi ya. Jadi sudah terjadi penumpukan cairan purulen di kafum timpani ya, sudah banyak pus gitu ya. Kemudian saking menumpuknya pusnya akhirnya terjadilah stadium perforasi, jadi sudah pecah. Kemudian terakhir stadium resolusi. Jadi ini masa perbaikan. Jadi nanti si membran timpaninya nanti akan menutup kembali ya, setelah pecah dia tutup kembali. Ini tapi terjadi di stadium resolusi. Jadi sebenarnya otitis media ini ya kalau tidak diobati sebenarnya nanti akan sembuh dengan sendirinya ya. Siapa yang ngobati ya? Pertahanan imun dari tubuh kita sendiri ya. Nah, ini hasil otoskopi ya dari otitis media akut ya. Jadi ini oklusi, stadium oklusi. Jadi pertama itu terjadi pembengkakan di tuba sehingga terjadi tekanan negatif. Jadi penampakan dari membran timpaninya ini retraksi ke dalam ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat dia agak menonjol ke dalam membran timpaninya. Nah, kemudian kemudian ini yang kedua stadium hiperemesis ya. Jadi membran timpaninya terjadi pelebaran pembuluh darah, jadi tampak kemerahan ya, hiperemesis. Kemudian di stadium supurasi ini membran timpaninya tampak menonjol ke depan ya, ke arah luar, namanya bulging ya. Nah, kemudian ada warna kekuningannya. Ini sudah jadi menandakan bahwa di kafum timpani itu sudah menumpuk cairan ini ya, pus ya. Kemudian selanjutnya karena sudah makin, nah kalau sudah stadium supurasi ini pasiennya sudah merasakan nyeri, ya nyeri hebat pada telinga tengahnya. Karena tadi sudah terdesak oleh penumpukan cairan tadi, lama kelamaan menumpuk akhirnya pecah. Ya, perforasi pecah dengan sendirinya. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi nanti penampakannya ada keluar cairan ya di telinga ya.
banyak keluar cairan telinga yang agak berbau gitu ya. Nah, kemudian ini terakhir stadium resolusi ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi si membran timpani menutup lagi ya. Menutup dengan sendirinya. Nah, ini dia patofisiologi dari otitis media supuratif ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, berasal dari infeksi bakteri piogenik ya. Kemudian inflamasi mukosa tuba. Ya, tadi ya edema pada tuba eustachius. Kemudian ada terjadi peradangan, jadi terjadi hipermesis ya. Kemerahan ya, penampakan di membran timpaninya kemerahan sudah, kemudian terjadi terjadi supurasi, penumpukan cairan di ini kavum timpani. Kemudian yang di sinilah mulai nyeri ya pasiennya, kemudian terjadi peningkatan membran timpani, akhirnya terjadi perforasi pada membran timpani. Oke, ini penyimpangan KDM ya. Nah, ini bisa ini kalau ini masuknya dari tuba eustachius ya Bapak Ibu, karena ISPA tadi ya, invasi bakteri dari tuba eustachius. Ini kalau dari sini etiologinya dari tuba eustachius masuknya, invasinya. Kalau yang ini dari ini otitis eksterna, berarti berawal dari radang di telinga luar gitu ya. Nah, dari proses peradangan tadi akhirnya menimbulkan nyeri ya. Kemudian dari peningkatan produksi cairan tadi ya bisa memicu terjadinya gangguan persepsi sensori pendengaran ya, tuli konduktif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian karena kurang informasi bisa menimbulkan kecemasan. Oke, pemeriksaan diagnostiknya ini untuk di sini ya. Pada pemeriksaan otoskopi ini ditemukan ada tampak eardrumnya atau di gendang telinganya atau membran timpaninya tampak kemerahan atau menggelembung tadi, bulging ya. Kemudian kalau sudah perforasi maka cairan yang keluar tadi bisa diambil untuk diidentifikasi patogen bakterinya ya. Jadi dia bakteri apa. Jadi sehingga bisa untuk pengobatannya bisa diberikan antibiotik jenis apa yang sesuai. Kemudian pemeriksaan audiometri ini untuk mengetahui sejauh mana tuli konduktif yang dialami pasien. Nah, ini penata laksanaannya untuk stadium oklusi diberikan obat tetes ya. Obat tetes hidung yaitu HCl efedrin ya. 0,5% dan pemberian antibiotik. Ya, jadi dari stadium oklusi sudah boleh ya diberikan antibiotik ya. Kemudian stadium presupurasi ya, atau stadium hiperemesis lah ya. Nah, ini sudah ada, karena radang pasti sudah ada nyeri-nyeri ya. Jadi dikasih analgetik, kemudian antibiotik. Kemudian ada diberi obat tetes hidung juga. Ini obat tetes hidung ini untuk memperlebar ini ya, untuk melegakan ya jalannya udara gitu ya dari tuba sampai di hidung itu ya, melegakan pernapasannya. Kemudian untuk stadium supurasi sama dikasih antibiotik ya. Nah, kalau dia stadium supurasi, kalau untuk mencegah supaya tidak terjadi perforasi maka dilakukan miringotomi. Jadi diberikan tindakan untuk ini ya, merobek sendiri secara steril ya. Kemudian ini stadium perforasi ya, diberikan H2O2 3%. Ini H2O2 ini maksudnya untuk membersihkan aja sih, karena kan perforasi ya udah keluar cairan yang tadi menumpuk ya. Kemudian ada dikasih antibiotik juga.
Untuk konsep keperawatan, nah ini pengkajian ya, anamnesanya ya dikaji ya Bapak Ibu ya, riwayat batuk pilek sebelumnya ya, atau infeksi saluran pernafasan atas, ini dikaji sebelumnya apakah ada sakit ISPA ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, telinganya apakah ada nyeri telinga ya, apakah ada suhu meningkat. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya ada bisa dilakukan tes pendengaran ya untuk diketahui apakah sudah mengalami tuli konduktif atau tuli sensorik ya. Ada tes Rine, tes Weber, tes Wolbach ya. Kemudian ada dilakukan otoskopi juga untuk melihat membran timpani yang sudah berada di stadium apa ya. Ini diagnosa keperawatan yang mungkin bisa muncul ya Bapak Ibu, ada gangguan rasa nyaman tadi ya di stadium oklusi udah bisa ya, gangguan rasa nyaman ya. Jadi ada rasa penuh karena bengkak udah ya di tubuhnya. Kemudian ada nyeri akut, ini stadium supurasi, stadium oklusi juga sudah ada nyeri akut. Nyeri kronis ini berlaku untuk yang tadi ya, otitis media non supuratif tadi ya, atau otitis media serosa tadi ya, nyeri. Karena itu tergolong, jadi berawal dari nyeri akut yang tidak sudah sembuh tapi kambuh lagi gitu ya, jadi nyerinya jadi nyeri kronis. Kemudian gangguan persepsi sensori pendengaran ya, jadi kalau ada masalah di telinga tengah maka juga mengganggu pendengaran si penderita ya. Hipertermi ya, terjadi peningkatan suhu tubuh, gangguan komunikasi verbal ya, tadi nggak dengar berarti terjadi gangguan komunikasi verbal, kemudian cemas, kemudian terjadi gangguan pola tidur juga. Nanti mungkin juga akan ditambahkan oleh kelompok ya, siapa tahu ada diagnosa baru ya, untuk menambahkan di otitis media. Untuk intervensi ya, ini di psiki ada manajemen nyeri, ya kemudian apa lagi? Silakan nanti ditambahkan ya teman-teman kelompok. Oke, terima kasih. Kecepatan ya penjelasannya. Tidak, Bu. Oke, baik. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, tapi sebenarnya sih kalau menurut saya lebih enak nanti didiskusi bersama teman-teman kelompok ya. Karena nanti ada evidence base-nya juga. Kalau ini kan cuma dasarnya aja ya. Bapak Ibu kan juga pasti udah lebih expert lah dari kami yang di pendidikan nih ya, karena Bapak Ibu kan berpengalaman langsung di lapangan. Langsung menemui. Ada yang dari ini nggak, poli ini THT? Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kalau di kelas A2 juga kemarin ketika saya mengajar tentang otitis juga nggak ada. Kalau di puskesmas banyak nggak pasien otitis media? Ada 1-2 sih, Bu. 1-2. Oke. Kalau pasien vertigo banyak nggak di puskesmas? Saya mau pengabdian tentang vertigo nih saya bingung mau di mana nih, di puskesmas atau ngambil datanya di rumah sakit. Puskesmas gimana, Bu? Kalau di puskesmas ada aja, Bu, biasanya. Cuma biasanya penyebabnya sih mereka kadang-kala karena benturan sih, yang pernah karena pernah benturan. Jadi kalau untuk karena ini biasanya jarang sih. Ada beberapa memang yang pasien kami, tapi karena kami 24 jam jadi agak susah untuk pelacakannya. Kalau pagi biasanya cepat sih ketemunya. Oke, jadi lebih banyak ke trauma ya, vertigonya ya? Ya, lebih banyak karena trauma. Oke. Trauma, jadi bisa juga dia di vertigo perifer, karena vertigo perifer juga meskipun dia idiopatik, yang untuk BPPV-nya ya, tapi dia lebih banyak ditemukan karena cedera ya, jadi karena benturan, karena cedera tadi, sehingga si yang kalsium tadi itu ya, siapa tadi itu namanya ya, itu yang lepas ya, kalsium tadi itu yang harusnya berada di tempatnya dia lepas ya, kemudian dimasuk di semisirkular tadi ya. Oke Bapak Ibu, nanti diskusinya
teman-teman kelompok di pertemuan selanjutnya. Minggu depan aja ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan boleh disimpan dulu, pasti banyak yang mau bertanya tuh, saya pasti yakin tuh banyak yang mau bertanya. Simpan dulu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.